Selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita semua. Di pagi hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan untuk merayakan kenaikan Tuhan kita ke surga. Kita bangga, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Sebab tidak ada Tuhan yang sama seperti Dia. Dia Tuhan yang mati, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat syukur kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berkata Engkau Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kami merayakan kenaikan Engkau ke surga. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami ini dari pertama hingga akhirnya. Dan kami siap memuji Engkau di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Dengan penuh kasih saja pun jemaat Tuhan sekalian bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kalian keselamatan, kasih di dalam kehidupan kami yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapak.
duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak muda, Arya. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban kesaksian yang sangat luar biasa. Baik, kita persiapkan hati kita untuk isi dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan sekalian bangkit berdiri.
menghitung-hitung kebaikan kami tidak dapat membalas. Oleh situ kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama. Biarlah kami masih bisa menikmati hidup ini. Pergunakan hidup ini selalu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada saat yang pagi hari ini, kami mau belajar dari firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati kami semua. Biarlah kami semua dalam urapan Tuhan. Roh Kudus menguasai kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi berkat bagi kami. Itu yang memberi kami kekuatan, itu yang memampukan kami untuk menjalani hidup bersama dengan Engkau. Terpujilah nama dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Selamat pagi, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendengar kesaksian dari adik kita tadi, saya mau bilang begini bahwa Tuhan dia tidak pernah salah. Kalau dia sudah menentukan yang terbaik bagi orang semua, tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa memotong, karena Tuhan itu dia tahu itu punya kehidupan. Oleh sebab itu saya mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini, ketika kita melangkah, andalkan Tuhan. Ketika orang melangkah, sertakan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan apa? Walaupun ayahmu, ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Di dalam segala kondisi apapun, di dalam segala situasi apapun, Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu ada di kita dan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau adik kita bisa berhasil, bisa melewati semua itu, maka saya percaya kita pun bisa. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, kalau kita andalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mampu menyelesaikan baik kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kesaksian tadi membangkitkan semangat kita, bahwa orang-orang yang setia dengan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kalau Dia berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita pada saat pagi hari ini. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dengan judul berikut, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tidak tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tema saya pada pagi hari ini yaitu jangan gelisah di dalam hidup ini. Katakan kepada sebelah kiri kita katakan jangan gelisah. Karena ketika kita gelisah tidak bisa menambah ketenangan kita. Karena ketika kita gelisah tidak bisa membuat kita tenang di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, firman Tuhan katakan apa? Percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, maka saya terlalu yakin Dia pasti bisa menolong kita semua. Oleh sebab itu tema saya pada pagi hari ini yaitu jangan gelisah dalam hidup ini. Saya percaya kita semua pasti pernah merasakan yang namanya kegelisahan. Gelisah karena kehidupan ekonomi, gelisah karena pekerjaan, gelisah karena makan minum, gelisah karena pasangan hidup, teman hidup, maupun gelisah dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu tidak bisa tolong pungkiri. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini, semua yang kita
gelisahkan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah melihat yang namanya kuasa manusia Tuhan terjadi. Dan saya bilang sekali itu seperti yang saya katakan, gelisah tidak bisa menambah orang punya ketenangan. Gelisah tidak bisa membuat orang hidup damai. Tapi ketika Tuhan serahkan untuk hidup kepada Tuhan, ketika kita itu menjadi hidup, kita serahkan kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan mampu untuk bisa menolong kita. Tuhan mampu untuk bisa menyelesaikan kondisi-kondisi yang terjadi. Tadi malam ketika saya telepon bahwa dokter ini bilang bahwa saya punya cucu, dia harus diimbus kembali. Karena apa? Trombosinya tinggi sekali. Kami sempat berdebat katanya bahwa antara mau diimbus kembali dengan kasih lepas sudah. Karena kasihan dia ditusuk sakitnya luar biasa. Tetapi saya bilang mari kita berdoa. Setelah berdoa saya pulang ke rumah. Tapi saya bilang itu namanya rasa gelisah itu, rasa kasihan bagaimana ini. Tapi saya bilang Tuhan, saya sudah serahkan itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti bisa buat yang baik. Akhirnya mamanya ibu saya bilang ini, sudah dapat itu, jangan tusuk dulu. Nanti lihat besok kalau perkembangannya baru ditusuk lagi. Karena kasihan anak itu dia harus menangis terus karena jarum suntik, karena dia punya urat itu kecil. Jadi kalau mamanya bakar sedikit akan bisa goyang kan, bisa bikin dia ini. Jadi dia menangis terus. Saya waktu dia tusuk, saya tidak berani masuk untuk lihat karena kasihan dia tinggal menangis terus. Orang besar saja kalau ditusuk pasti orang sakit sekali, apalagi mereka. Iya, waktu dia ditusuk saya di luar, saya tidak mau ikut. Sampai nanti sudah masuk ke kamar baru saya ikuti temani ke dalam. Jadi satu malam hari ini dia dilepaskan dari punya infus dan ibu bilang besok mau ke gereja. Biar kalau memang Tuhan izinkan dia ditusuk kembali, tusuk. Kalau tidak biar pasti mati. Ya malam kami berdoa dan pagi tadi saya tanya, ya dia baik-baik saja. Jangan, karena dia ini bahwa ada saat dimana dia badan dingin tapi tiba-tiba bisa panas kembali. Itu yang kami takutkan begitu. Tapi puji Tuhan, dia bisa melewati semua dengan baik. Artinya saya bilang begini, seringkali masalah bisa membuat gelisah. Saya itu tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi hari ini saya katakan kepada mari kita berdoa. Cari kehendak Tuhan dulu. Karena firman Tuhan bilang gini, kau cari saya akan tambahkan itu bagi segala sesuatu yang kau perlukan dalam kau punya kehidupan. Jadi kita orang berdoa. Dan kita selesai berdoa, Tuhan bekerja. Saya tidak tahu hari ini apakah dia masih harus diimpus atau tidak, tapi saya tetap percaya. Ketika saya datang kepada Tuhan sudah berdoa, bagian Tuhan pasti akan selesai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau bilang bagi kita pada saat pagi hari ini, masalah boleh ada, kegelisahan boleh ada, keputusasaan boleh ada, tapi saya mau bilang jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan, karena Tuhan sanggup dan Tuhan sanggup. Orang percaya harus percaya itu, bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu apapun bebanmu, apapun persoalanmu, apapun kondisimu saat ini, Tuhan tahu. Yang Tuhan mau kau percaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mulai mengajarkan kepada kita, jangan gelisah di dalam hidupmu. Karena ketika kau gelisah, kau bisa menikmati apa yang namanya mujizat kuasa Tuhan. Tapi ketika kau ada mujizat, apa yang harus kau lakukan? Ada 3 hal yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, bahwa bagaimana supaya kita tidak gelisah di dalam hidup ini. Ketika orang berada dalam kondisi tidak mengenakan, bagaimana supaya tetap tidak gelisah. Yang pertama dikatakan apa? Janganlah gelisah, percayalah kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Ini firman Tuhan. Ketika engkau gelisah, ketika engkau takut, firman Tuhan di dalam ayat yang pertama dikatakan apa? Jangan gelisah, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Respon kita dulu bahwa ketika saya percaya, saya tidak gelisah, maka Tuhan pasti turun tangan. Dia pasti akan turun tangan. Itu yang saya mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini. Masalah seringkali membuat orang tidak bisa melihat kuasa Tuhan itu terjadi. Tetapi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan,
Saya mau katakan dia tidak akan takut dengan kondisi ini. Apapun kondisinya, dia tahu Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang memberkati dia, Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan pasti akan bertanggung jawab untuk menolong dan memberkati kehidupannya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa? Jangan gelisah, tetap percaya kepada Tuhan. Karena di balik semua yang terjadi, Tuhan pun bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mazmur 118 ayat yang ke-7 yang ke-8 katakan apa? Dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan apa? Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan, memberi kemenangan. Artinya apa? Ketika engkau ada dalam kondisi tidak mengenakan, jangan lari kepada manusia. Jangan meratapi hidup ini. Jangan meratapi kondisi yang ada. Tapi ketika kondisi tidak mengenakan itu ada untuk punya kehidupan, mari datang kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Maka saya selalu percaya Tuhan punya cara yang terbaik bagi orang punya kehidupan. Dia pasti dan tetap pasti akan menolong. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan pada kita pada pagi hari yang pertama, jangan gelisah, jangan takut, percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang saya sembah, Dia mampu menyelesaikan. Tuhan yang kita sembah, pasti bisa memberi jalan keluar bagi kita. Ini yang saya mau bagikan bagi kita pada saat pagi hari ini. Seberapa besar pun iman kita, mari percayakan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu orang punya kehidupan. Tuhan lebih tahu orang punya kondisi. Tuhan tahu apa yang orang inginkan untuk punya kehidupan. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita. Yang Tuhan mau, ketika kau dalam kondisi tidak mengenakan, jangan gelisah. Percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup menyelesaikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ini yang saya imani. Maka saya percaya, saya punya cucu pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Waktu dong gitu, baik, Pak bagi sopan ini bagaimana nih? Saya rambut ini masih putih, baru kamu sebagai sopan ini bagaimana ini? Tapi itu tidak bisa menutupi kenyataan. Sudah punya berarti kau opah. Tapi disitulah saya merasakan betapa artinya sayangnya untuk dia itu. Sayangnya luar biasa. Makanya saya kalau dia menangis, saya kalau lihat dia ini, saya cepat sekali terbuka dan saya cepat berusaha ambil dia, kasih dia tenang. Hari ini saya mau katakan bagi kita, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, ketika murid-murid gelisah karena Tuhan harus pergi, Tuhan apa? Jangan gelisah, jangan takut. Percaya, saya pergi bukan untuk selama-lamanya. Saya pergi melaporkan segala sesuatu kepada Bapaknya di surga, dan saya menjadikan tempat, dan saya akan kembali dan mengambil orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, di dalam menjalani hidup ini, mari tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bagi kita dan yang orang punya kehidupan. Oleh itu Bapak Ibu saudara terkasih, yang pertama, bagaimana supaya kita tidak gelisah dalam hidup ini? Mari percaya kepada Tuhan. Serahkan tolong punya hidup kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati orang punya kehidupan. Yang kedua firman Tuhan mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini. Selain Tuhan bilang ini, jangan gelisah dan percaya kepada Allah dan percaya kepada Dia. Maka yang kedua dia katakan apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan tempat di surga bagi kita. Itu harus kita imani. Oleh sebab itu, sehingga orang tidak jadi orang yang gampang untuk putus asa dalam segala kondisi yang ada. Kalau kita percaya bahwa Yesus ke sana dan menyediakan tempat bagi kita, maka kita harus ada hidup ini. Mari Tuhan punya pergunakan hidup ini dengan baik. Karena kita punya jaminan sudah ada. Tinggal Tuhan dan jalani hidup ini dengan baik. Karena ada saatnya Tuhan akan datang kembali untuk menyebut kita. Dan kalau Dia dapati kita dalam keadaan baik, dalam keadaan benar, maka tempat kita sudah disediakan di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara terkasih, Dia katakan apa? Aku ke sana menyediakan tempat bagi. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, kita manusia yang berdosa, yang sudah menyakiti hati Tuhan. Tetapi Dia katakan apa? Dia punya kasih itu luar biasa. Dia tidak bilang bahwa saya ke sana saya cuma melaporkan. Tetapi Dia katakan apa? Saya ke sana, saya sediakan tempat. Kalau saya sudah dikecewakan oleh orang lain, tidak mungkin saya bisa membalas kebaikan. Karena apa? Sehingga saya lebih banyak kecewa. Karena Dia pernah buat saya kecewa. Tapi Tuhan tidak.
Walaupun kita sudah dikecewa, ya kita mengecewakan dia, tapi dia tetap punya kasih bagi kita. Buktinya apa? Dia ke sana, dia bilang, aku akan menyediakan tempat bagi saudara. Ini undangan bagi kita. Ini undangan dari Tuhan bagi kita, supaya kita meresponi kebaikan Tuhan itu dalam punya kehidupan. Sehingga kita itu melangkah dalam Tuhan punya kehidupan ini, Tuhan membuat yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan punya kehidupan itu jalannya tidak sia-sia. Dan tempat yang disediakan itu pasti sebagai Tuhan punya kehidupan. Kenapa? Tuhan buat yang terbaik. Jadi hari ini mulai Tuhan rubah Tuhan punya hidup ini. Kalau mungkin selama ini Tuhan hidup ini tidak benar. Kalau selama ini Tuhan punya hati ini tidak benar. Kalau selama ini Tuhan punya pikiran ini tidak benar. Kalau selama ini Tuhan punya perkataan tidak benar. Kalau selama ini Tuhan punya perbuatan tidak benar, rubah. Kalau saudara mau mendapatkan tempat yang kekal, yang aman, maka rubah itu. Firman Tuhan kata apa? Dunia ini tempatnya sementara. Tapi tempat yang kekal, yang tidak ada ratapan tangis, tidak ada hal yang tidak mengenakan, itu hanya di surga. Dan itu Tuhan sudah sediakan tempat itu bagi kita. Yang Tuhan mau selama Tuhan hidup, Tuhan buat yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan yang terbaik, karena itu yang Tuhan mau. Sehingga ketika lagi Tuhan datang kembali untuk menyebut kita, dia mendapati kita dalam keadaan baik. Dan saya percaya, kalau dia dapat kita dalam keadaan baik, maka kita sudah tahu pasti kita tahu tempat di mana. Saya kalau melayani di penjara, saya selalu katakan bahwa di tempat inilah kamu akan mengerti tentang hidup ini. Mungkin selama ini kamu di luar, kamu buat segala sesuatu yang tidak benar, kamu anggap itu hal yang biasa-biasa. Tapi setelah kamu ada tempat ini, baru kamu sadar bahwa apa yang kamu buat di luar itu tidak benar. Oleh sebab itu bertobat, dan ketika kau diberi kesempatan lagi untuk keluar kembali untuk hidup dalam masyarakat, saya mau bilang bahwa tidak semua masyarakat akan terima kau, karena lo tahu kau pernah buat kesalahan. Tapi mari kita buktikan seperti Rasul Paulus. Dulu dia orang yang jahat, sehingga ketika dia bertobat, ada murid Tuhan yang tidak percaya karena dia punya kehidupan yang lama. Tetapi ketika dia tunjukkan itu dalam punya kehidupan yang baik kepada Tuhan, melakukan yang baik, maka dia diterima dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Hari ini saya tahu sudah mereka bahwa kalian pun juga bisa gitu. Mungkin keluar kalian mungkin tidak bisa diterima karena ada sebagian orang yang melihat bahwa kamu pernah ada tempat itu. Tapi saya mau katakan, rubah semua hidup. Bawa hidupmu untuk hidup dalam Allah. Kalian masih muda, kalian masih punya masa depan yang baik. Tunjukkan itu, buktikan itu, maka saya percaya orang pasti akan bisa melihat. Orang pasti akan bisa menerima dan lewat kisah itu nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, saya mau bilang bagi kita pada saat pagi hari ini, Yesus, dia telah menyediakan tempat bagi kita. Tugas kita, selama dia masih mempersiapkan tempat bagi kita di surga, tugas kita di bumi, jalan hidup ini dengan baik. Lakukan hidup ini dengan baik. Semaksimal mungkin apapun yang Tuhan percayakan di dalam dunia bagi kehidupan kita, mari kita lakukan itu dengan baik. Maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan ketika dia datang yang kedua kali, orang sudah tahu di mana Tuhan bertempat. Saudara mau masuk surga atau masuk neraka? Yang masuk surga angkat tangan. Yang masuk neraka angkat tangan. Wah, ada 10 di belakang. Oh, iya. Semua masuk surga atau? Mari. Dia bilang apa? Aku menyediakan tempatmu, sudah menyediakan tempat. Mari kita pergunakan hidup ini dengan baik. Maka Tuhan pasti akan memberkati. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak gelisah dalam hidup ini? Ayat yang ke-4 dan sampai ayat yang ke-6 dikatakan situ apa? Firman Tuhan katakan ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita harus percaya di dalam Tuhan ada jalan, ada kebenaran, dan ada kehidupan. Di luar Tuhan tidak ada itu. Ibu Vera pernah ke Jakarta sudah? Sudah. Ke Manado sudah? Sudah. Ke luar negeri, ke Malaysia sudah? Kalau Tuhan tidak pernah injak pun pasti tidak tahu. Tapi Yesus katakan, akulah jalan. Berarti dia punya hidup ini. Dia yang tahu. Oleh sebab itu kalau kita mau berjalan,
sertakan Tuhan. Andalkan Tuhan supaya itu perjalanan tidak salah. Andalkan Tuhan supaya perjalanan hidup ini selalu baik-baik saja dan tidak mengenai hal yang tidak mengenakan. Seringkali orang bisa mengenai tidak mengenakan apa? Karena dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kereta api itu kalau dia ada dalam rel, dia pasti sampai dengan tujuan, sampai tempat tujuan yang baik. Tapi ketika dia sudah melenceng keluar, maka dia pasti akan jatuh. Begitu juga dengan orang yang orang percaya. Kalau orang berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mengenakan Tuhan, maka itu hidup pasti akan mengenakan tidak mengenakan. Kita pasti akan jatuh. Dan yang namanya datang kegelisahan itu, keputusan itu akan menjadi bagian turun dari kehidupan. Tapi kalau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan tetap akan kuat. Tuhan tetap bisa menikmati dan hidup ini dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Akulah jalan, berarti Tuhan harus ikut jalannya Tuhan, bukan maunya kita. Bisa bilang jalan potong, jalan potong. Kemarin waktu kami persiapan untuk pasang salib-salib, mereka sudah jalan potong dari Pak Isra punya itu sampai tembus di tubuh di atas. Saya ini tidak tahu jalan itu. Aduh, jalannya memang saya kira aspal ini, tapi tidak di lubang-lubang baru. Aduh, sebentar tidak, lebih baik itu jalan di luar sana supaya dia licin sampai cepat di tempat tujuan. Tapi dia mau jalan potong supaya tembus di kantor DPR baru turun ke bawah situ. Jadi kalau tidak tahu itu yang susah. Tapi kalau Tuhan tahu, maka saya percaya Tuhan pasti bisa melewati jalan itu dengan baik. Dan saya mau bilang gitu, itu hanya ketika Tuhan ada bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberi kita jalan yang terbaik. Dikatakan di situ juga selain jalan, dikatakan bahwa akulah kebenaran. Di dalam Tuhan ada kebenaran, di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Kau mau rancang segala sesuatu pun yang tidak baik, itu tetap akan tidak baik. Tetapi kalau orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia akan hidup dalam kebenaran. Dia pasti akan menjalani hidup ini dengan baik. Dia akan berusaha untuk menghindar dari segala hal yang tidak mengenakan, karena dia hidup dalam kebenaran. Yesus itu kebenaran, maka kita harus ikut teladan Yesus, hidup dalam kebenaran. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan memberkati orang punya kehidupan. Dan kita dikatakan sudah apa? Dia adalah kehidupan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Jadi di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Ini bukan bicara tentang hal yang semata rohani. Kalau kita bicara tentang rohani, berarti jangan sampai kita punya hidup ini mati rohani. Bagaimana supaya kita punya hidup ini tetap hidup? Mari ada bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang berjanji bahwa hidup ini adalah milik Dia dan kita harus berserah kepada Dia. Orang yang berserah kepada Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pasti akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saya mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini bukan perpisahan untuk selama-lamanya, tetapi ini perpisahan untuk kita kembali bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga. Dia katakan apa? Jangan gelisah, percaya kepada. Jadi selama itu ada dunia, mari jalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Mari kita percaya kepada Tuhan, hidup bersama Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati dalam kehidupan. Biar firman Tuhan pada saat pagi ini menolong kita semua. 3 hal penting harus kita ingat. Yang pertama, Tuhan apa? Jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, percaya Dia sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kita dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Dia katakan apa? Percaya karena aku jalan, kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita nikmati dan terjadi kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi hari itu Yesus memberkati kita dan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian yang berkata, seringku kamu memahami jalan-jalan Tuhan. Iya. Sedikit karena kita tidak mau memahami, akhirnya kita mulai gelisah. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa jangan gelisah, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita.
Mungkin hari ini kita gelisah dengan segala kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu menyajikan yang terbaik bagi kita, tidak akan pernah mengecewakan kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan beri kita kekuatan. Karena janjinya, Dia pergi ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Dan ketika Dia telah menyediakan yang terbaik bagi kita, Dia akan kembali untuk menyebut kita. Oleh sebab itu, imani, jalan hidup ini, tetap percaya kepada Tuhan, melakukan yang terbaik. Maka ketika Dia akan datang, Dia akan menyebut kita. Dia akan membawa kita ke dalam surga yang kekal, yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita akan puji sekali lagi dari iman kita kepada Tuhan. Saja kami dengar, meteraikan dan patrikan itu di setiap hati kami sebagai jemaat Tuhan, agar kehidupan kami ke depan Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah gelisah lagi, karena kami belajar percaya kepada setiap janji Tuhan. Kami tidak akan pernah gelisah Tuhan, karena kami tahu ada tempat bagi kami ketika kami dipanggil oleh Tuhan. Kami juga terlalu percaya, kami tidak akan gelisah karena kami tahu apapun persoalan pasti ada jalan keluar, karena Tuhan sendirilah jalan keluar bagi hidup ini. Kami percaya juga bahwa kami akan mengalami hidup yang benar karena Tuhan yang membenarkan kami. Tapi juga Tuhan, kami percaya kami akan melihat kehidupan selagi kami ada di dunia, tapi kehidupan yang sempurna akan kami terima kelak nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Karenanya kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman. Tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu yang telah membagikan berkat bagi kami. Urapi dia dengan pengurapan spesial dari surga. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan berkati pelayanannya, juga keluarga rumah tangganya.
Terima kasih Bapa di surga, umat Tuhan yang sudah dengar firman Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, sebentar kami pulang, kami tidak pernah pulang dengan sia-sia. Tapi kami percaya berkat ilahi telah menjadi bagian kami, berkat dan janji Tuhan telah kami alami dan kami terima. Terpuji Tuhan kekal hingga kekal. Respon kebenaran firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang akan menabur saat ini Tuhan. Besar kecil taburan kami, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tahu, tilip dari tempat yang Maha Tinggi. Dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur buat firman Tuhan, dan kami siap memberi taburan kami untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Perayaan kita hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, saat ini kami menaikkan pujian syukur. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan boleh hadir pimpin lawat kami dalam ibadah ini, sehingga kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sepulangnya dari tempat ini, bahkan kami akan melihat berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kami. Berkat-berkat Tuhan akan menjadi milik kami. Itu iman dan itu janji-Mu sendiri. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada kesempatan ini, sebelum kami kembali pulang, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, berdoa buat jemaat yang tidak sempat hadir bersama dengan kami saat ini. Tuhan Allah Maha Tahu apa yang tengah dan sedang mereka alami saat ini. Kalau mereka lemah, kuatkanlah mereka Tuhan. Kalau mereka punya persoalan masalah yang berat, ringankanlah persoalan masalah mereka. Kalau seolah mereka tertutup jalan, kami percaya Engkau jalan keluar bagi kami, sehingga berikan jalan keluar atas setiap persoalan mereka. Bahkan kalau ada yang sakit, kami berdoa, kami tahu Engkau Yesus dokter kami. Karena itu kami minta dalam nama Yesus, sembuhkanlah segala sakit penyakit mereka. Secara khusus kami berdoa buat anak kekasih kami Kristal Tuhan yang tengah ada di rumah sakit bersama dengan hamba-Mu Pak Martin Muntrailawan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit mereka, kami terlalu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua penyakit Yesus sanggup sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendengar berita baik dari Tuhan bahwa mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kehidupan kami hari-hari selanjutnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan memberkati kami. Berdoa untuk rencana pernikahan daripada kedua anak kekasih kami, Nofri dan Natalia. Tuhan berkati, Tuhan tolong, segala urusan dimudahkan oleh Tuhan.
Dan kami berdoa untuk sehari H, berikanlah cuaca yang baik Tuhan. Kami berdoa, kami percaya pada saat pelaksanaannya semua akan berjalan lancar, sukses, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehat-sehatkan saudara kami, anak kami Nopri dan anak kami Natalia. Jauhkan kelemahan, jauhkan sakit penyakit. Sampai pada hari H kami percaya semua akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih kedua belah pihak keluarga besar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Diberkatilah semua usaha, pekerjaan, bisnis, karir, pendidikan jemaat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan kami, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Nama Tuhan dimuliakan di sana melalui hidup dan kehidupan kami masing-masing. Sisa hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami, kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami buat senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami tutup ibadah raya kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kasih jiwa kami sudah berdoa dan kami siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih Kristus, mari angkat kedua tangan saudara, pulang dengan iman dan terimalah berkatnya Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan naik ke surga pada hari ini. Kasih setia Allah Bapa di surga, serta persekutuan, bimbingan, penyertaan daripada kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ini keluarga Tuhan.